Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, qul in tukhfuhu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah sejenak kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita bacakan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat mimbar Jum'ah yang mulia ini, khatib kembali mengingatkan firman Allah sebagaimana yang dibacakan di awal khutbah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati selain tetap dalam keadaan beragama Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai orang yang beriman, dalam hal beramal soleh ada beberapa prinsip yang harus menjadi perhatian. Pertama, kita melakukan yang namanya kebaikan, usahakan di dalamnya ada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nalillah fahuwal muqtasir wa ma kana ghairan lillah fahuwal muqtasir. Artinya, satu kebaikan yang kita lakukan jika di dalamnya ada ridha Allah, maka perbuatan itu akan tersambung. Sebaliknya, satu perbuatan yang jika di dalamnya tidak ada ridha Allah, maka perbuatan itu akan terputus. Seorang sufi atau ahli ibadah bernama Rabi'ah al-Adawiyah, di setiap munajatnya beliau berkata, ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena takut kepada nerakamu, maka masukkan aku ke dalam nerakamu. Ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena mengharap surgamu, jangan masukkan aku ke dalam surgamu. Akan tetapi jika aku beribadah kepadamu, ya Allah,
karena mengharap ridhomu semata, maka jangan halangi aku untuk masuk ke dalam surga. Dari ungkapan getaran qalbu Rabi'ah al-Adawiyah tadi, ini menunjukkan betapa pentingnya satu ibadah dalam rangka kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan ridha Allah, ada beberapa contoh-contoh perbuatan yang harus kita lakukan. Seperti ketika hidup yang kita jalani bermanfaat buat orang lain. Kedua, manakala hidup kita mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ketika langkah-langkah kita selalu ke tempat-tempat yang baik. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian prinsip yang kedua yang harus kita miliki dalam hal beramal saleh adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita usahakan di dalamnya ada keikhlasan. Karena suatu perbuatan yang baik, jika di dalamnya ada keikhlasan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan pahala setiap orang mukmin dari 1 menjadi 10 hingga 700 kali lipat pahalanya. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan tentu saja kita lakukan dengan dasar keimanan dan kecintaan yang kita miliki. La yu'minu ahdakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan seseorang itu beriman apabila tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dan berbicara tentang perbuatan ikhlas, paling tidak ada 3 syarat yang harus kita miliki. Pertama, ketika ia dipuji atau dicaci maki, sama saja keadaannya. Dipuji, dia tidak merasa ucup. Dicaci, dia tidak merasa sakit hati atau membalas. Kemudian yang kedua, dia melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia perbuat di masa lalu. Dalam riwayat dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menyampaikan risalah Islam di tengah-tengah umat manusia. Salah satu faktor yang dimiliki karena Rasulullah tidak pernah mengingat-ingat kembali kebaikan-kebaikan yang pernah ia perbuat. Sebesar apapun nilai kebaikan Rasulullah, sedetik sesudah itu beliau langsung lupakan. Sebaliknya, kalau Rasulullah ditolong, dibantu orang sampai akhir hayatnya, Rasulullah tidak pernah melupakan. Kemudian syarat yang ketiga, bahwa orang yang ikhlas itu hanya berharap pahala di kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tahu siapa di antara hambanya yang ikhlas dalam melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan. Dan Allah juga tahu siapa di antara hambanya yang memiliki sifat riya dalam hal melakukan kebaikan. Sekalipun orang lain tidak tahu apa yang ada dalam hati kita, atau mungkin orang itu kita bohong misalnya, Allah senantiasa melihat, memantau dan mendengarkan setiap bisikan-bisikan hati manusia. Al-Quran surat Al-Imran ayat 29, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in tukhfuhu ma fis sururikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu ataupun kamu telah menampakkannya, Allah pasti mengetahuinya.
Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah senantiasa melihat kita, memantau kita dan mendengarkan setiap bisikan-bisikan hati manusia. Dan ini harus menjadi keyakinan sekaligus menjadi dasar bagi seluruh aktivitas hidup kita. Apabila kesadaran seperti ini mengendap kukuh dalam jiwa kita, maka kesadaran yang demikian itu akan menjadi sarana kontrol diri yang setiap saat akan menegur kita kalau berbuat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian prinsip yang ketiga yang harus kita miliki dalam hal beramal saleh, jangan pernah menunda-nunda yang namanya kebaikan. Azan berkumandang di masjid, sesibuk apapun kita, tinggalkan aktivitas, penuhi panggilan azan. Karena kita tidak tahu, jangan sampai azan yang kita dengarkan saat itu justru menjadi azan yang terakhir kita dengarkan dalam kehidupan. Tentu kita semua meyakini bahwa kehidupan kita ini pasti berakhir, dan akhir dari kehidupan yang sebenarnya adalah kematian. Siapapun kita, dimanapun kita berada, kalau memang sudah waktunya, maut pasti datang menjemput kita. Kematian akan menghentikan segala macam keinginan manusia, memotong seluruh planning yang kita rancang, mengakhiri daftar rencana yang pernah kita cita-citakan, dan akan menjadi ujung dari cerita perjalanan hidup manusia. Bahkan kematian itu akan memisahkan seorang bapak dengan anak-anaknya, memisahkan seorang suami dengan istrinya, bahkan merupakan pintu gerbang pertemuan antara hamba dengan Sang Khalik. Dan ketika waktu itu belum tiba pada diri kita, maka jangan pernah kita menunda yang namanya kebaikan demi kebaikan. Waliman khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut pada saat berjumpa dengan Allah di kehidupan akhirat nanti, tentu dia akan berbuat baik sejauh yang Allah tunjukkan kepadanya, termasuk perbuatan-perbuatan baik. Ketika kita melakukan kebaikan, tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah, melakukan kebaikan dengan penuh keikhlasan, dan juga berusaha untuk tidak menunda-nunda yang namanya kebaikan. Barakallahu fiil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahul mulku wa kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basirun nadhirus sirajul munir. Allahumma salli wa sallim ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha rasulahu la'allakum turhamun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammadin kama shallaita sallamta sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ansur man nasaraddin wadkhulil kaffarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fasal muttaqun. Innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba fasai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim askurkum was'aluhu min fadlihi ya'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.